Akhirnya rombongan haji tanpa antri yang ditolak di Jeddah diberangkatkan kembali. Apa iya? Tonton video ini sampai habis. Ratusan orang haji tanpa antri yang ditolak oleh imigrasi Jeddah akhirnya diberangkatkan kembali. Kabar inilah sebenarnya yang diimpikan oleh masyarakat Indonesia, dan kabar ini sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Namun ini hanya impian belaka dan hanya cita-cita. Dari tahun ke tahun kita selalu mendengar alasan yang sama. Jika terjadi permasalahan dengan haji atau umroh, jawabannya mereka tidak punya izin. Jadi sepertinya pihak yang berwenang dalam pengurusan haji, mereka mencari jalan pintas saja untuk lepas tanggung jawab bahwa mereka tidak punya izin. Toh jika mereka punya izin, mereka pun tidak dapat membantu lebih banyak. Kalau kita ingat kasus Peace Travel, apa kurangnya izin dari Peace Travel? Izinnya lengkap dan sempurna, tetapi hingga hari ini pemerintah tidak mampu membantu mengembalikan uang-uang jamaah. Jadi kabar tentang jamaah haji yang ditolak kemudian diberangkatkan kembali ke Mekah ini adalah impian saja. Masyarakat Indonesia itu bermimpi seperti itu, bahwa pemerintah ini mempunyai lobby yang kuat. Sebagaimana kita ingat pada tahun 2017, Saudi Arabia melakukan progresif visa, bahwa orang yang sudah pernah umroh dia harus membayar sekitar 7 juta rupiah untuk umroh yang selanjutnya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Malaysia? Malaysia memfasilitasi warganya yang ingin berhaji untuk menghindari progresif visa. Malaysia membuatkan paspor baru kepada mereka yang ingin berangkat. Karena pada saat itu visanya sistem tempel, jadi jika mereka pakai paspor baru masuk ke kedutaan, maka mereka tidak dikenakan progresif visa. Atau seperti Mesir. Mesir memboikot untuk mendatangkan jemaah umroh dan haji mereka jika dilakukan progresif visa. Nah, yang kita inginkan dari pemerintah Indonesia adalah melobi, karena orang-orang yang gagal berangkat ini bukan tidak punya uang, dan ini tidak ada niat penipuan. Mungkin yang dilakukan oleh travel-travel ini adalah upaya karena sempitnya peluang untuk berhaji. Di satu sisi kita memang berharap pemerintah setidaknya ada simpati untuk melobi pemerintah Saudi Arabia kepada mereka yang gagal berhaji ini, karena uang yang mereka keluarkan cukup banyak. Nah, kalau kita lihat, mereka ini sekarang kesulitan untuk mendapatkan visa furodah umpamanya, ini dikeluarkan last minute pada hari-hari terakhir, sementara mereka telah membooking tiket untuk penerbangan. Nah, yang kita inginkan setidaknya pemerintah bisa melobi airlines bahwa jika visa tidak keluar, maka tiket mereka tidak hangus. Tetapi hal seperti ini tidak terjadi. Namun ya sudah, memang seperti inilah keadaan adanya. Memang juga travel ini kelihatan panik, karena mereka sudah akan keluarkan uang lebih banyak dan bayar DP visa furodah mungkin. Dan akhirnya mereka mengambil alternatif yang salah. Sampai-sampai mereka melakukan manipulasi data, karena visa furodah yang mereka ambil dari Singapura dan Malaysia ini, mereka visanya visa Singapura tetapi paspornya paspor Indonesia. Akhirnya ya seperti inilah terjadi. Nah, untuk itu Anda harus hati-hati dan cermat dalam haji tanpa antri, jangan sampai menjadi korban berikutnya. Jadi di satu sisi kita juga mengharapkan simpati dari pemerintah, di sisi lain juga kita mengharapkan ketenangan dari penyelenggara haji. Jika memang visa furodah tidak keluar, jangan dipaksakan. Lebih baik batal daripada nyungsep seperti yang terjadi kemarin. Nah, untuk Anda yang ingin haji tanpa antri tahun depan, mungkin kita bisa rancang sama-sama. Mudah-mudahan Anda juga bisa haji tanpa antri, tanpa bermasalah. Dari Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah SWT memilih Anda untuk haji tanpa antri. Assalamualaikum.